Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sentosa bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam Filipi 2 ayat yang ke-12, Paulus menasehatkan kepada jemaat di Filipi dan kepada kita semua supaya kita tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Dan saya percaya kita melakukan itu, kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan saya. Dan tentang mengerjakan keselamatan ini, hari ini mari kita perhatikan apa yang ditulis di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Saya bacakan. Tetapi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, ayat 9 dan ayat yang ke-10 itu adalah sebuah hiburan bagi kita. Sebuah encouragement atau dorongan, ya, kita dihibur dan didorong untuk apa? Untuk mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar dan dilakukan terus-menerus, ya. Ayat ke-9, kita memiliki sesuatu yang lebih baik mengandung keselamatan yang kita kerjakan. Dan ayat yang ke-10 di situ Tuhan katakan Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan kepadanya melalui pelayanan kita kepada orang-orang kudus. Jadi hiburan dan dorongan di sini adalah bahwa Allah bukan tidak adil. Allah tidak akan lupa pekerjaan kita, mengerjakan keselamatan dan mengerjakan keselamatan itu juga dengan melayani. Nah, ayat yang ke-11, perhatikan baik-baik. Di sini ini yang tadi saya katakan, mari kita perhatikan baik-baik. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama. Kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Maksudnya bagaimana? Maksudnya supaya kita semua dalam mengerjakan keselamatan ini, kita harus sama-sama, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Semua kita harus mengerjakannya dengan kesungguhan yang sama. Jangan sampai ada orang yang golongan tertentu, berapi-api, menggebu-gebu, tetap mengerjakan dengan takut dan gentar. Tapi di sisi lain ada orang yang merasa bahwa yang penting saya sudah terima Tuhan Yesus, yang penting saya sudah dibaptis. Jadi ya sudah, saya akan menjalani hidup saya sesuka hati saya. Ada juga orang-orang yang seperti. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Apakah kita selama ini hidup mengerjakan keselamatan ini dengan sungguh-sungguh atau tidak? Hati-hati jangan sampai terjebak ke dalam pola pikir yang memudahkan atau menganggap ringan sehingga kita tidak lagi bersungguh-sungguh. Dan yang lebih harus kita perhatikan lagi adalah yang di ayat ke-12. Agar kamu jangan menjadi lamban. Ya, agar kamu jangan menjadi lamban. Dalam artian ketika kita mengerjakan dengan takut dan gentar dengan sungguh-sungguh, jangan jemu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Jangan merasa bosan. Jangan merasa sudah cukuplah. Jangan sampai ada kata-kata seperti itu. Karena apa? Di Wahyu pasal yang ketiga, ya, kepada jemaat di Laodikia, Wahyu 3 ayat yang ke-15, firman Tuhan katakan, saya bacakan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kaitannya dengan Ibrani 6 ayat 12 tadi, kalau kita menjadi lamban, artinya mulai tidak melakukan lagi, tidak mengerjakan lagi keselamatan kita dengan takut dan gentar, maka kita menjadi tidak dingin atau tidak panas. Sudah mulai tidak sungguh-sungguh lagi.
Dan itu kata firman Tuhan. Dan saya percaya ini kata Tuhan sendiri bahwa kalau tidak sungguh-sungguh atau menjadi lamban, sama aja seperti tidak ada artinya. Aku akan memuntahkan engkau keluar dari mulutku. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Dan dengan kesungguhan yang sama. Untuk itu kita harus saling mendorong, saling mendukung. Dan jangan sampai kita menjadi lamban. Supaya apa? Supaya kita memperoleh apa yang dijanjikan. Kita memperoleh pengharapan itu menjadi milik yang pasti. Ayat yang Ibrani 6 ayat yang ke-11. Pengharapan menjadi milik yang pasti. Tuhan tolong kita semua. Mari kita kerjakan keselamatan kita dengan sungguh-sungguh. Jangan menjadi lamban. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Engkau luar biasa ya Tuhan. Engkau mau supaya kami terus konsisten. Terus Tuhan menjaga tingkat pekerjaan kami dalam mengerjakan keselamatan. Supaya pekerjaan ini tetap dalam keadaan baik. Tetap dengan penuh semangat, tetap dalam kesungguhan ya Tuhan, supaya kami memperoleh kepastian dalam apa yang sudah kami dapat, yaitu keselamatan itu. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan tolong mampukan kami, berkati setiap kami supaya kami dapat menjadi pelaku firman. Dan saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu. Mereka akan melaksanakan segala aktivitas mereka. Baik yang harus mengerjakan di kantor, atau di toko, atau di warung wirausaha mereka, dimanapun mereka kerjakan, maupun WFH Tuhan, bekerja di rumah, Tuhan tolong mereka semua. Yang belajar juga demikian, Tuhan tolong, berikan hikmat, kemampuan, urapi Tuhan. Sehingga apapun yang mereka kerjakan bersamamu, mereka berhasil. Apapun yang mereka hasilkan, barang maupun jasa, semuanya berkualitas baik. Dan yang belajar mendapat pengertian Tuhan, mereka mengerti setiap pelajaran. Terima kasih Tuhan. Dalam menjalankan semua aktivitas mereka, Tuhan jaga lindungi. Tuhan jauhkan dari segala macam mara bahaya virus bakteri. Jauhkan dari sakit penyakit. Jauhkan dari kecelakaan. Jauhkan dari orang-orang yang ingin berniat jahat. Bersamamu Tuhan, Engkau melindungi mereka. Mereka menjalani hari-hari ini dalam damai sejahtera. Nama Tuhan saja dipuja-puji, dibesarkan, dimuliakan. Kami serahkan hidup kami padamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.